Halo semuanya, sekarang kita bersama Aibda Romi Indra Setiawan, seorang anggota Polda Lampung yang beberapa hari Ya, lalu saya buat videonya karena Pak Romi ini membuat sebuah cerita di akun TikToknya. Ada seorang TikTok ya. perempuan yang terkena tipu. Itu harus ngeluarin uang sekitar 400 jutaan rupiah. Klasik lah Pak ya. Itu kan pakai foto Ah, Bapak, kemudian nipu cinta untuk mau menikah mm, dan sebagainya. Dan ini bukan mm. kali pertama. Kelanjutannya sekarang seperti apa, Pak? Yang perempuan dari Surabaya, Jawa Timur itu, Pak. Oke, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak diundang di Zoom meeting ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu buat sahabat-sahabatnya Pak Anjas. Followersnya nih ya udah lumayan banyak. Aku perkenalkan nama saya Rominder Setiawan. Saya domisili di Indonesia, tepatnya di Provinsi Lampung, di Oke, ibu kotanya, Kota Bandar Lampung. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai anggota Polri oke. dan penggiat media sosial juga. Nah, karena saya aktif di media sosial itu tadi, jadi banyak foto-foto saya juga disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Uh, Lebih tepatnya untuk penipuan-penipuan berkedok cinta ini, love scammer ya, yang kita bilang itu bukan hal baru lagi Pak ya, sudah hal yang udah basi, cuman masih aja perempuan-perempuan kita, teman-teman kita di luar sana masih banyak yang kena. Oke, langsung lanjut aja ke Ibu Pamekasan. Sampai sekarang proses yang laporan yang sudah dibikin laporan sama si ibu kemarin setelah komunikasi langsung dengan saya melalui nomor telepon yang saya dapat dari surat yang dikirim ke saya. Alhamdulillah si ibu sudah bikin laporan ke Polda Jawa Timur. Laporan yang sudah diterima dan sudah dalam proses penyelidikan oleh Polda Jawa Timur yang cyber uh, Crime. Ditkrimsus Cybercrime-nya. Kalau Pak Romi sendiri melihat nggak sih itu memang beneran ibunya ngeluarin uang 400 jutaan, misalnya nih, transferannya dibuktikan Uh, begitu? Lihat Pak, ya makanya saya bilang saya pernah komentar langsung ke video YouTube-nya Bapak. Oh ya, Kalau nggak salah komen saya ada di situ terkonfirmasi 426 juta. Benar-benar terkonfirmasi. Ini yang paling besar dan ini yang benar-benar terkonfirmasi. Karena beberapa dulu ada yang pernah bilang, ada Pak yang ketipu, saya pernah ketipu 150 juta Pak, 200 juta Pak, 300 juta Pak, tapi nggak benar-benar terkonfirmasi. Nah kebetulan ibu ini benar-benar mengkonfirmasi langsung ke saya, menunjukkan bukti-buktinya langsung, bahkan sudah membawa buktinya langsung ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan. Bukti transfernya dikirimkan ke saya itu semuanya ada dan lengkap. oh Dia bukti transfernya lewat buku. Aku bisa nilai si ibu itu kayak emang tabungannya banyak ya. Kenapa aku bilang tabungannya banyak? Beliau seorang pensiunan polisi, pensiunan guru, sebatang kara, belum pernah menikah, belum punya anak juga. Jadi dia hidup benar sebatang kara. Jadi tabungannya kebetulan juga banyak. Kenapa aku bilang banyak? Karena seberapa kali transfer itu dia ada transfer dari pindah buku, Bapak Panjas. Pindah buku itu berarti dari rekening dia ditransfer ke rekening orang itu atas nama katakanlah si Bib, ya, siapa ya itu ya, ada yang nggak kita sebutkan si atas nama, yang jelas itu bukan atas nama aku. Beliau transfer 5 kali. Pertama 28 juta, yang kedua transfer 88 juta, yang ketiga lewat mobile banking itu pakai buku semua, yang ketiga lewat mobile banking 10 juta, keempat beliau transfer 40 juta, kelima transfer terakhir 250 juta. alasannya apa itu, Pak? Kok ibu itu berani transfer yang terakhir 250 juta? Alasannya apa? Oke, jadi kalau kita runut dari awal, beliau ini korban love scammer ya. Jadi kalau korban love scammer itu sudah barang tentu otomatis pertama dia kalau nggak dengan sukarela karena dia cinta, tapi kalau menurut aku kalau sudah sebesar ini bukan karena cinta, tapi dia sudah jadi korban, dijebak. Jadi dideketin, chat dulu lewat dideketin, setelah dideketin dekat, intim, merasa nyaman, dia diajak video call seks gitu, video call yang kata orang VCS itu diajak video call, kemudian direkam, direcord, dan setelah direcord beliau diancam ini akan diviralkan. Kalau nggak store duit sekian, bayar saya sekian, ini akan saya viralkan. Eh, Pertama transfer sekian-sekian, 28 juta, 40 juta, dan terakhir alasannya alasannya macam-macam Pak Anjas. Pertama katanya ini kalau nggak mau diviralkan ibu harus bayar sekian, 28 juta. Ini ada wartawan, teman-teman dari wartawan, mereka cari informasi kalau nggak ini akan disebarkan ke surat kabar transfer 40 juta, 80 juta. Ini ada dari Propam katanya kalau nggak ini kamu akan dijemput sama Propam transfer lagi sekian juta, dan terakhir katanya sampai dibawa-bawa
Ini masalah keamanan negara yang menurut saya ini sangat menggelitik ya alasannya ya. Keamanan negara, apa urusannya si ibu dengan keamanan negara gitu kan. Sedangkan Oke. nggak ada urusannya sama sekali. Cuman ya itu tadi kembali ke SDM-nya masyarakat kita yang masih kurang edukasinya tentang bahayanya media sosial itu tadi. Akhirnya kejebak dengan hal yang menurut kita nggak masuk di logika kita sebagai orang waras ya. Tapi kan ada video tadi tuh ya, untuk video yang hubungan intim lah. Memang dia tidak melihat bahwa itu bukan Romi yang ada di foto Facebook dengan selama Bukan, ini yang jadi diduga. ya, oke, baik Pak Anjas. Ini saya mau meluruskan, banyak orang berpikir, emang kalau video call nggak bisa dilihat tuh, memangnya mukanya bukan bukan Pak Romi. Jadi begini, Pak Anjas. Jadi mereka ini, si scammer-scammer ini melakukan penipuan itu nggak serta-merta langsung ngajak VCS, enggak. Sebelumnya itu tadi ada fase ngobrolnya dulu. Nah, ketika ngobrolnya itu, ketika PDKT itu, si korban pernah di video call dengan video call rekaman berbentuk muka saya, Romi. Ya, Oke. video call rekaman mungkin kawan-kawan di sana sebanyak sudah tahu juga video call mungkin sekedar cuma 5-10 detik aja, cuma sekedar untuk meyakinkan korbannya bahwa ini loh bener-bener Romi, saya loh Romi beneran, ini mukanya sama gitu kan. Paling 5-10 detik aja. Setelah sudah tumbuh rasa kepercayaan itu, ya namanya mungkin kelemahan perempuan itu kan perasaannya sedikit gampang terpengaruh Pak ya kalau berbau-bau rayuan-rayuan. Setelah sudah mulai tumbuh rasa percaya, oh iya yang selama ini video call sama saya, yang teleponan sama saya Romi. Kemudian mulai nih diajak untuk video call begitu. Nah, ketika video call begitu, si Romi palsunya nggak nunjukin muka Romi aslinya, cuma nunjukin gambar gelap aja. Gelap aja, ini udah di kamar, sudah matiin lampu gitu kan. Cuman di awal tadi sudah dibangun rasa kepercayaan dulu Pak Anjas. Dengan modus dirayu-rayu, dikirim foto-fotonya si Romi, dikirim pernah di video call Romi beberapa kali dengan video call rekaman. Jadi sudah tumbuh rasa trust-nya dulu. Berapa tahun Ketika itu, Pak? sudah ada rasa trust, ya Berapa tahun, Pak? Ibu itu pengakuannya berhubungan dengan Romi palsu. nggak lama, bulan 2 Pak Anjas. Itu bulan Nah, 2. Dan beliau mengirimkan surat ke saya itu bulan 3. Artinya dalam kurun waktu hitungan bulan, sebulan paling hubungannya. Dan uangnya dikuras itu cuman butuh waktu 1 minggu aja, Pak. Transfer 426 juta itu hanya butuh waktu 1 minggu aja sampai dihabisin. ke Dimiskinkan si ibu ini sama si atas pelaku. namanya siapa? Transfernya apakah sama Romi juga atau beda? Bukan. Itu atas namanya perempuan, tapi kita nggak bisa sebutin karena itu sudah masuk dalam ranah penyidikan. Takutnya nanti di itu ya, Pak ya. Karena sudah masuk di penyidikannya Polda Jawa Timur. Atas nama perempuan, banknya Mandiri. Saya Alasannya, saya saya pengguna rekening saya semuanya atas nama Romi Indra dan saya cuma punya ada Bank BRI aja, nggak alasan pakai dari Mandiri BCA. si penipu, kenapa kok saya kirimnya gini ya, ke nama yang berbeda dengan Romi? Ada nggak pertanyaan seperti itu, Pak? Nah, kebetulan nggak saya gali situnya nggak saya gali, tapi modusnya si Romi ini nggak langsung mengancam si ibunya langsung, Pak Anjas. Jadi, ketika si ibunya sudah ngirimkan video sama si pelakunya, ini muncul satu sosok baru, namanya Pak Akmal. Nah, Pak Akmal ini yang memeras. Jadi Pak Akmal ini berpura-pura menjadi pimpinannya Romi. Heh, ibu harus bayar sekian nih. Saya pimpinannya Romi, nama saya Akmal. Saya di Polda Lampung. Ibu kalau nggak mau, ibu sama Rominya akan saya penjarakan dua-dua. Jadi ini tetap dibikin seolah-olah Romi sama si korban ini satu paket gitu, Pak. Bukan tersendiri. Jadi bukan Romi yang mengancam. Jadi ada seolah-olah ada karakter namanya Akmal. Padahal sih orangnya itu-itu juga. Otomatis si perempuan ini nanti kalau transfer namanya beda, bukan namanya Romi, otomatis kan ya udah itu nomor rekening saya bukan Romi emang namanya saya Akmal, mungkin dia bilangin tapi nggak saya gali secara dalam nomor rekening saya pertanyakan sama ibu, tapi sudah di awal sudah dimunculkan karakter nama Akmal ini pura-pura jadi pimpinannya Romi, jadi si ibu dan Romi ini tetap dalam satu paket. Kalau ibu dan Romi nggak mau saya penjarakan, ibu harus bayar sekian 100 juta. Pak, saya cuma punya 40 juta loh, Pak. Ya udah nggak apa-apa, 40 kirim dulu. Nanti 60 jutanya Romi yang tambahin. Jadi selalu ada kata-kata begitu, Pak. Jadi kayak si perempuan ini tetap percaya Romi ini dalam suatu masalah besar. Dan kalau Romi nggak saya selamatkan, akan menyangkut bawa-bawa nama saya juga. Oh. Nah, pada saat Pak Nah, Romi kan buat video di TikToknya tentang baca mm-mm. suratnya ya. Jadi kan perempuan tersebut, korban, mengirimkan surat ke Polda Lampung. Dari situlah Bapak Ya, bisa menghubungi dan tahu semuanya. Kenapa iya kok betul. perempuan tersebut akhirnya mengirimkan surat ke Polda Lampung? Bukankah Nah, kalau mm, kenapa? Kenapa Pak? boleh. Hah, Nah,
Itu tadi Pak, kita tarik tarik ke belakang tadi. Benang merahnya sudah terjawab tadi ya sebenarnya. Kenapa dia ngirimkan ke Romi, surat ke Romi? Karena dari awal ibu itu sudah berpikir yang nipu selama ini bukan Romi gitu loh. Yang meras ini tuh Anjas, Pak Anjas ini loh. Oke. Pimpinannya Romi ini tadi. Jadi Romi kan ada omongan tadi saya di awal, ibu kalau nggak mau saya viralkan, nggak mau saya ibu nggak mau saya jemput dari Polda Lampung, ibu harus bayar sekian. Saya cuma punya 40 juta Pak. Ya udah nggak apa-apa 40 juta. Nanti sisanya 60-nya Romi. Selalu ada kata-kata begitu Pak. Nanti yang nambahin Romi. Jadi di awal sudah dibikin seolah-olah Romi dan si ibu ini dalam satu paket, satu permasalahan. Nah, Oke. sampai di akhir ibu itu sudah habis 426 juta dan di akhir si ibu dikatakan ibu sebelum terakhir ini ibu harus hancurkan nomor HP ibu harus ibu hancurkan, nomor harus ibu buang, kata Pak Akmal itu. Jadi dihancurkan, dibuang. Si ibu ini kan masih ada rasa penasaran nih. Aduh, sayang gua gimana nih? Abi saya gimana nih? Baik-baik nggak nih kabarnya? Nah, makanya ibu itu mungkin dia punya pikiran, oh, Abi nih ya, maaf ya, konteksnya dalam kata-kata si ibu ya, Kak, Pak ya. Eh, Berarti saya harus cari tahu Abi saya ini di Polda Lampung. Sedangkan ibu ini kan nggak punya teman atau keluarga di Polda Lampung. Ya udah saya kirim surat aja, gitu kan. Kebetulan Jadi nama di bagian kesehatan itu alamatnya salah. Alamatnya hampir benar tapi salah ya. Kalau aku nih kan bidang kedokteran dan kesehatan. Dia nulis kalau disingkat Biddokes. Kalau dia nulisnya Biddikdokes. Nah, hampir mirip-mirip alamatnya. oke. Hampir Oke. mirip-mirip. Dan di bidang Jadi kedokteran kesehatan itu cuma ada Romi, cuma saya sendiri gitu. Makanya suratnya nyampe. dia begitu percaya banget ya. Dia mikirnya bahwa takutnya kayak waktu kasus Sambo gitu kan ya, ada oknum-oknum nih yang berusaha memeras Ah, yang level di mm-mm, bawahnya. Wah, luar biasa banget ah, ya. Ini setahu saya juga waktu saya buat video ini di Facebook page ataupun juga YouTube, itu banyak yang komen. Iya Pak Anjas, ini foto ini juga sempat kirim pesan ke saya, tapi nggak saya mm-mm. ladenin. Ada yang bilang, saya udah pernah Pak kirim uang ke pria yang ada di foto ini. Itu beneran bukan Iya sih? Pak. Terus ada juga yang bilang begini, loh kok pada saat nelpon ibunya, dia kok tahu itu suaranya Romi yang selama ini menipu dia gitu. Gimana Iya. menurut Pak Romi? Jadi gini Pak, orang-orang ini, si korban-korban ini bukan kucuk-kucuk kenal begitu aja lewat apa. Mereka ini, korban ini emang sudah diseleksi sama si pelaku-pelaku lewat media sosial. Contoh, si korban ibu ini adalah korban yang kenal lewat Facebook. Di Facebook itu banyak Pak konten-konten saya yang suaranya konten saya bikin visit, konten saya review, konten saya ngomong. Otomatis suara itu udah familiar Pak. Sudah Oh, familiar. Apalagi di awal tadi sudah saya bilang kan, udah ada timbul rasa trust kepercayaan tersendiri. Namanya orang sudah cinta, sayang, apapun itu, pasti selalu berpikir, oh iya, beneran nih Romi yang asli. Sampai terakhir kejadian itu aja, ibu tuh masih ngirim ke surat ke saya bahasanya, Habi hati-hati di sana, jaga kesehatan. Jadi emang percaya kalau selama ini yang pacaran sama dia itu Romi asli loh Pak. Jadi padahal cuma sudah, 2 bulan ya. iya, cuma bulan-bulan. Sedangkan kalau orang secara logikanya waras, kalau berpikir, aduh, uang saya sudah dihabisin sih sama si Romi nih, ya kan? Gue harus cari Romi nih ke Lampung gitu kan. Gue Oke, cari orang ini. jadi Pelakunya gini ya Pak, Romi, bukannya malah disuruh hati-hati jaga kesehatan. itu denial kayaknya proses ya. Heeh, betul, Kalau denial, betul. kalau akun sosial media Pak Romi yang asli itu berarti apa aja Pak? Dari Facebook punya nggak Pak? Aku dulu ada Facebook, tapi aku udah nggak pernah mainin Facebook lagi. Kalau dulu kan media sosial cuma satu Pak ya, kita cuma kenal Facebook. Tapi semenjak sini aku udah nggak pernah main Facebook lagi, udah aku tinggalkan. Yang aktif sekarang aku cuma Instagram. Instagram aku cuma satu, namanya gue_Romi. Snack video aku baru bikin juga karena itu udah perintah dari Mabes juga untuk edukasi juga. Namanya sama gue_Romi. Yang ketiga TikTok aku ada satu juga. Namanya gak bikin diabetes. Namanya emang sedikit aneh tapi nggak apa-apa. Emang dari dulu nyebutnya begitu. Cuma tiga aja Pak. Kalau Facebook Oke. aku udah nggak main lagi. Jadi ini sekaligus peringatan buat para Mm-mm. perempuan-perempuan yang merasa dikirimi pesan dengan fotonya Pak Romi di Facebook, itu Iya, Pak. semua dusta dan palsu ya. Dusta. Oke, terakhir yang dari Baik. perempuan lain ada yang pernah eh, melaporkan juga sama Pak selain yang 400-an juta rupiah ini Pak? Untuk yang laporin, kalau saya kalau di live live saya itu ada beberapa orang yang curhat.
kena ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, belasan juta, bahkan ada yang mengaku katanya sampai kena 200 juta, sampai pernah pacaran 2 tahun sama si Romi palsu ini, sampai habis 250 juta, aku nggak ngerti itu gimana konsepnya. Pacaran 2 tahun, dibeliin motor, dikreditin motor, dibeliin rumah, sampai habis 250 juta, padahal nggak pernah ketemu. Si ibunya kerja di luar negeri. Yang paling besar yaitu tadi, yang terkonfirmasi 426 juta yang ibu di Pamekasan. Yang itu Oke. terkonfirmasi dan aku sampai ngelihat benar bukti transfernya dan aku langsung komunikasi langsung dengan beliau. Dan aku juga sampai nanya juga sama kawan di Polda Jawa Timur, bener ada yang melaporkan, dan bener, emang dia benar-benar terkonfirmasi 426 juta. Kalau lain-lain dari itu banyak Pak yang melapor, yang cerita sama saya, curhat gitu kan, dan langsung saya arahkan untuk laporan ke kantor polisi, tapi kebanyakan beliau-beliau ini, ibu-ibu kita ini, mereka sedikit malu Pak ya, malu, takut juga, karena ada yang masih punya suami, ada yang emang single mom, tapi malu karena ini permasalahan aib keluarga, aib dia juga. Tapi kalau untuk khususnya Ibu Pamekasan ini langsung saya dorong, saya kawal langsung untuk bikin laporan ke Polda Jatim karena menurut saya ini korbannya benar-benar fantastis dan kasihan ibu ini emang nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau bukan kita-kita yang nolong, siapa lagi gitu kan? Karena dia cuma sebatang kara, nggak punya suami dan belum pernah nikah sampai seumur itu dan nggak punya anak. Makanya yang benar besar, paling besar beliau. Kalau Pak Romi sendiri kan tugasnya di Polda Lampung, Pak ya. Nah, iya betul Itu Pak. sudah sejak tahun berapa, Pak? Aku di Polda Lampung sejak tahun 2004. Oh, jadi lumayan lama banget ya. Jadi memang aslinya Sudah sepertinya di Pak. Lampung, gitu Pak ya. Mm-mm. Aslinya di Lampung memang Pak ya. Betul, betul. Kalau selama ini korban-korban yang pernah menghubungi Bapak, mereka ngakunya Romi palsu tersebut, dinasnya di mana Pak? Apakah sama di Lampung Ma- atau di kota yang lain? Macam-macam, macam-macam Pak. Ada yang bilang dinas di Jambi, ada yang bilang di Bengkulu, di Palembang, di Sulsel, di Sulbar, semua Pak, di Banten, di Jawa. Pokoknya keliling Pak. Romi ini banyak palsunya di seluruh Oke, Indonesia. oke. Terus istrinya Pak Romi sendiri gimana? Percaya siapa? Yang palsu atau yang asli? Sudah barang tentu percaya sama saya, kan sehari-hari tinggal sama saya Pak. Oke, jadi itu juga karena kan ya karena mungkin dari kasus Sambo kan ya kita sekarang lebih apa tingkat kepercayaan ke polisi juga sempat Betul. menurun banget. Jadi Heeh. jangan-jangan begitu Pak ya. Iya, Ya sudah. itu Terakhir nggak Pak, apa-apa, biasa lumrah. Hmm. terakhir pesannya untuk korban-korban Baik. di luar sana atau calon korban apa yang mau disampaikan Pak Romi? Calon korban. Eh, Gini untuk semua teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, wanita Indonesia nih khususnya ya, karena banyak nih wanita Indonesia nih yang di dalam negeri maupun kawan-kawan semua yang TKW sedang jadi pahlawan devisa buat Indonesia. Kalian tuh wanita terhormat, kalian tuh wanita pintar, kalian wanita baik-baik. Jangan turunkan standar kalian sebagai seorang wanita cuman karena lihat atau kenal dengan orang di media sosial yang pakai berseragam, yang ganteng, yang putih, yang mulus. Jangan turunkan standar kalian untuk melakukan hal bodoh. Ini orang-orang yang melakukan penipuan ini, saya yakin mereka standarnya jauh di atas perempuan-perempuan kita, Pak. Mereka perempuan pintar, perempuan terhormat, tapi karena nafsu sesaat, akhirnya terjebak dengan perbuatan-perbuatan kayak gitu. Aku pesan buat teman-teman semuanya, bijaksana, hati-hati, tetap punya kehormatan, jaga kehormatan sebagai perempuan. Kalau kita sebagai perempuan bisa memproteksi, bisa menjaga kehormatan kita, insya Allah terhindar dari hal-hal buruk di media sosial. Oke, Gitu dan Pak Anjas. jangan malu untuk melaporkan ke kepolisian. Jangan eh, malu, jangan itu malu, sih jangan malu, penting. jangan takut cerita. Nggak mau lapor Oke. polisi, paling nggak cerita sama teman terdekat, karena nggak akan selesai dengan permasalahan kalian sendiri. Contoh nih Pak Anjas, sorry aku tambah sedikit. Kalau ibu yang di Pamekasan itu dia punya anak, atau punya keluarga dekat, atau punya teman dekat, aku yakin dia nggak akan sampai transfer sebanyak itu. Karena dia dicoba untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri, sekaligus dia juga nggak ada siapa-siapa, hidup sebatang kara di rumah itu. Jadi akhirnya korbannya sebanyak itu, dia kerugian sebanyak itu. Jadi untuk teman-teman semua atau ada diperas orang dalam bentuk apapun, lapor polisi. Takut lapor polisi, malu lapor polisi, lapor keluarga terdekat, lapor teman terdekat, teman yang bisa kalian percaya. Insya Allah dengan kayak gitu kalian masih bisa selamatkan. Baik, baik. Mudah-mudahan ibu Hmm. korban di Pamekasan itu juga mau berbicara di media massa ya, ataupun juga sosial media, biarin tidak ada korban-korban yang lainnya lagi. Jangan malu lah. Yang Ya, malu justru harusnya jangan. menipu ya. Ya, betul. Jangan takut. Kita nggak salah. Nggak usah Iya, takut. Mau iya. sampai kapanpun, Oke. sampai manapun nggak masalah kalau kita benar. Ya, oke. Terima kasih Pak Romi untuk waktunya. Hmm. Sampai ketemu lagi. Siap, Pak Panjas. Nanti Terima saya kasih mudik banyak. ke Lampung. Kalau kita ada waktu, kita bisa makan-makan apa itu namanya Ya, nyeruit-nyeruit ya.
Nyeruit ya, siap. Oh, Bapak orang Lampung ya, siap. Ya, salam Nanti buat aku ajak istri dulu. juga. Oke, Ya, sampai ketemu lagi.